Ya, baik. Ya, silakan Pak Sigit sudah aman mudah-mudahan. Tes tes. Dengaran Pak ya suara saya? Ya, sudah Baik, terdengar Pak. Share screen ulang ya Pak. baik, iya Pak. Ya. Oke, makasih. Jadi saya kembali ke perencanaan amal. Jadi awalnya adalah kita bicara tadi tahapan audit dan kita masuk ke dalam proses perencanaan. Di dalam perencanaan ini yang paling pokok dalam hal ini adalah menentukan ya unit atau proses mana yang akan kita audit. Kemudian nanti kita buatkan potensi risiko terhadap masing-masing unit atau proses utamanya itu. Meskipun kita belum punya dasarnya, hanya data-data dari audit sebelumnya, tetapi paling tidak kita sudah punya gambaran mengenai prioritas risiko mutu per unitnya. Ya, itu sebagai langkah awal kita bisa menentukan tabelnya. Kemudian setelah itu barulah kita lakukan verifikasi. Kita cek lagi, kita analisis lagi risikonya apakah perhitungan kita tadi sudah benar atau sudah oke. Okay. Ya. Melalui apa? Ya jadi tadi mengenai identifikasi risikonya, kemudian menganalisis kemungkinan dan dampaknya, kemudian barulah kita bisa mengevaluasi secara keseluruhan dan memberikan pemeringkatan terhadap risiko. Hal ini adalah kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan metrik risiko sebagai panduannya. Bagaimana metriknya? Jadi ada metrik di dalam risiko ini untuk bisa menganalisis risiko itu rendah, sedang maupun tinggi adalah dengan mengalihkan antara dampak dengan kemungkinan. Dampaknya rendah, kemungkinannya rendah berarti nanti ada posisinya di rendah. Apabila dampaknya tinggi, kemungkinannya tinggi, hasilnya akan ada tinggi. Tetapi kalau dampaknya itu tinggi, kemungkinannya rendah, berarti ada di posisi sedang. Itu ya, gambarannya mengalihkan antara kemungkinan dengan dampak. Dari sisi bawah dan sisi samping, mana ada di kriteria mana. Kalau hijau berarti ini risikonya rendah. Kalau tinggi, ini risikonya tinggi. Ya. Jadi inilah yang nanti akan menentukan pemeringkatan risiko terhadap masing-masing kegiatan atau unitnya. Audit akan difokuskan pada area yang merah, yang berisiko tinggi. Jadi formula ini digunakan, jadi risiko itu kemungkinan kali dampak, di mana dampak akan tinggi itu akan harus segera dilakukan audit. Kalau risikonya rendah, ya nanti sifatnya hanya monitoring ringan saja. Kalau risikonya sedang, nanti akan dilakukan audit apabila kita masih punya waktu setelah audit terhadap risiko tinggi ini dilakukan. Inilah yang nanti dilakukan gradasi, prioritaskan kepada skor yang mempunyai risiko tinggi. Oke, contohnya kalau misalnya di dalam perguruan tinggi ada di prodi akuntansi syariah misalnya, ada proses kurikulum, misalnya CPL tidak link dengan visi, itu bisa kita kategorikan tinggi. Kemudian dalam proses pembelajaran RPS belum diunggah dalam kategori sedang, dan layanan survei belum dilakukan dalam kategori rendah. Sehingga fokus audit dalam hal ini untuk
Prodi syariah adalah kita fokus kepada proses kegiatan kurikulum dan pembelajaran. Untuk layanan, karena misalnya untuk layanan ini risikonya rendah, mungkin tidak dilakukan audit, tetapi cukup mau monitoring saja. Begitu kira-kira mekanisme untuk melakukan audit berbasis risiko. Contoh yang lain, apabila kita melihat gambaran secara keseluruhan, misalnya ini ada prodi akuntansi syariah, manajemen syariah, ada ekonomi syariah, lalu kita identifikasi proses-proses risikonya, kita sesuaikan sasaran mutunya, kita lihat potensi risikonya, ya, seperti apa ketidaksesuaian RPS dengan CPL-nya, produktivitas, dan sinkronisasi, kemudian kita lihat rendahnya, ya, baru kita nilai apakah tinggi ataukah rendah. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa kita bisa memperingkat tinggi apabila risikonya besar dan tingkat kemungkinan terjadinya besar, makanya kita nilai tinggi. Kalau kita nilai rendah, itu terjadi apabila tingkat kemungkinannya rendah, sedangkan dampaknya juga rendah. Itu bisa kita lakukan pemeringkatan rendah. Sehingga kesimpulannya, kalau sudah tinggi, maka harus dilakukan audit menjadi prioritas. Sedangkan kalau rendah, cukup dilakukan pemantauan secara rutin saja. Tabel ini dari mana? Tabel ini kalau kita melihat tadi basis prodi akuntansi syariah, kita areakan proses kurikulum, pembelajaran, layanan akademik, dan sebagainya. Kemudian risiko yang teridentifikasi semuanya kita list. Kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita lakukan leveling terhadap risiko. Tinggi, sedang, rendah, maupun sedang tinggi. Dari sinilah kemudian muncul level yang paling tinggi untuk prodi akuntansi syariah, dan inilah yang harus dilakukan tindakan audit berupa mereview dokumen kurikulum nanti bersama dengan tim audit. Jadi dibuatkan prosesnya seperti apa, dibuatkan identifikasinya, kemudian kita lihat dampaknya seperti apa, baru kemudian dilakukan levelingnya apakah tinggi, sedang, maupun rendah. Oke, selanjutnya, kalau di dalam dunia industri, jadi kalau misalnya di pabrik minuman halal, itu ada tahapan di bagian produksi, pemasaran, dan gudang. Yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi adalah di produksi tersangkut dengan risiko kontaminasi. Itu tinggi. Kemudian di gudang hanya pencatatan manual saja yang risikonya rendah. Dengan demikian fokus audit adalah kepada area yang punya risiko tinggi, yaitu di bagian produksi dan pemasaran. Di gudang apa? Di gudang hanya cukup dilakukan pemantauan. Nah, sebelum saya lupa bahwa penilaian tinggi rendah ya itu tidak bisa juga dilakukan oleh hanya seorang auditor, person, individu, tetapi sebaiknya didiskusikan dengan kelompok tim auditor. Kalau perlu juga ada kesepakatan dengan auditi. Inilah jadi hubungan kolaborasi auditor dengan auditi itu sudah enak sejak awal. Jadi menentukan tinggi rendahnya risiko tadi bisa didekati dengan auditinya untuk menentukan apakah ini rendah atau tinggi. Sehingga pada saat sudah ditentukan ini risiko tinggi, auditor masuk ke dalam area itu sudah ada kesepakatan dengan auditi bahwa ini memang layak untuk dilakukan audit. Ya. Komunikasi itu penting, kita menghindari adanya bahwa ini anggapan auditor tinggi tetapi anggapan auditinya rendah, masing-masing tidak punya data. Ya. Jadi kalaupun nanti ada diskusi masing-masing punya data, sehingga pada saat kita menilai risiko tadi sudah terpantau tinggi rendahnya berdasarkan
dampak, dan tingkat kemungkinan. Oke, di dalam pelaksanaan audit, ini sama dengan audit yang konvensional, hanya kita bicarakan pada pemeriksaan bukti objektif untuk memverifikasi efektivitas pengendalian risikonya. Jadi kalau tadi risiko tinggi, tadi kita carikan buktinya melalui wawancara, sampling, maupun dokumen-dokumen lain, dan ternyata memang terbukti tinggi, jadi kita harus lakukan audit. Ada masalah nih Pak Afif kayaknya nih. Upgrade on the house and include unlimited minutes. Oh, aman, aman Pak. Aman Pak Sikit, Aman. insya Allah. Alhamdulillah. Sudah di-upgrade. Baik, baik, baik. Ya. Oke. Nah, di dalam pelaporan tindak lanjut, temuannya adalah nanti dilaporkan temuan yang berkategori risiko tadi, disusun berdasarkan risiko, kemudian disampaikan bukti pendukungnya apa, dan rekomendasi serta tindak lanjutnya akan seperti apa. Dan rekomendasi ini diarahkan kepada sumber utama, bukan gejala. Jadi ini kalau Bapak Ibu sebagai auditor, utamanya bagi auditor maupun juga auditi, rekomendasi ini penting untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan gejalanya. Ibaratnya kalau kita sakit kepala langsung diobati dengan dengan obat sakit kepala, sebenarnya itu bukan. Sakit kepala itu sebenarnya hanya gejala. Sumbernya mungkin apa? Sumbernya karena mungkin kita tidur malam, karena banyak pikiran, itu yang menimbulkan sakit kepala. Jadi jangan diobatin di kepalanya, tapi obatinlah sumbernya kenapa. Itu yang utama. Jadi dalam proses ini ya rekomendasi berbasis risiko itu harus memitigasi, menghindari atau menyelesaikan sumber risikonya ada di mana. Ya. Supaya apa? Agar risiko itu tidak berulang, perbaikan juga lebih berkelanjutan, dan mutu sistem meningkat secara menyeluruh, bukan hanya menutup lubang masalah hanya sesaat itu. Jadi risiko harus bisa ditutup untuk selamanya. Ya. Jadi contohnya ada nggak saya di sini ya? Jadi gini, contohnya itu kalau ada temuan dokumen terlambat disampaikan. Rekomendasi auditor yang paling gampang adalah ke depan jangan sampai dokumen terlambat. Misalnya seperti itu. Ya, itu akan menyelesaikan gejalanya saja. Padahal sebenarnya masalahnya bukan pada laporan yang terlambat, kemungkinan adanya person atau petugas pembuat laporan itu yang tidak terlatih, sehingga mengakibatkan laporan itu menjadi terlambat. Sehingga kunci rekomendasi yang benar, yang baik adalah menyelesaikan sumbernya. Jadi rekomendasi yang baik adalah tolong untuk pegawai yang membuat laporan itu dilakukan pendidikan. Ya. Bukan hanya kita menyelesaikan gejala, tetapi sumber utama masalah itu ada di mana. Di dalam teori risiko ada 4 atau 5 saya lupa itu, tapi intinya adalah yang biasanya mengakibatkan risiko itu adanya manusianya, man, ya. Kemungkinan juga mesin, jadi mesin itu bisa jadi komputernya lelet, sering hang, listrik padam dan sebagainya, itu yang bisa menjadi alasan untuk menyelesaikan. Man atau prosedur, mungkin di dalam penyelesaian laporan tadi belum ada proses atau prosedur yang tepat untuk bisa menyelesaikan laporan tadi. Ya. Itulah biasanya yang diotak-atik menjadi sumber terjadinya masalah. Dan itulah yang harus diadres di dalam memberikan rekomendasi. Itu kira-kira supaya risikonya tidak terulang kembali, ada perbaikan, dan yang
penting adalah bisa menutup lubang saat itu dan saat-saat kemudian. Oke. Selanjutnya tindak lanjut monitoring adalah bahwa unit yang diaudit akan menyusun rencana perbaikan berdasarkan risiko tadi, dan tim audit dalam hal ini LPM akan memonitor implementasi efektivitas mitigasi risiko. Dan yang penting dari kegiatan audit mutu internal itu ada evaluasi yang akan digunakan untuk perbaikan SPMI berikutnya. Jadi itulah yang harus selalu waktu itu Pak Dr. Raffi mengingatkan bahwa audit ini bagian dari proses PPEP. Jadi adanya hasil audit akan memperbaiki nanti di perencanaan dan pelaksanaannya atau di proses berikutnya. Oke, sebagai penutup, bahwa audit mutu kembali bahwa audit mutu internal berbasis risiko itu bukan sekedar memeriksa masa lalu. Jadi, namun juga kalau orang bilang jangan lupakan masa lalu lah. Tapi untuk memastikan masa depan agar mutu kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi kita harus bergerak untuk perbaikan yang ke depan. Jadi masa lalu tetap penting, tetapi kita tidak boleh terjerembab ke dalam masa lalu. Masa depan akan kita perbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Demikian dari saya, bahwa referensi ini dari sumber IAI, ISO maupun dari IIA chapter tahun 2020. Makasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah lengkap ya, sudah lengkap kelihatannya penjelasannya ya, Pak Sigit ya. Insya Allah, Pak. Silakan kalau Ya, ada diskusi mungkin maupun ada gitu. ya. Ini sedikit aja Pak Sigit ya. Tadi saya Silakan. tertarik dengan matrik tadi, kemudian saya kok buat apa namanya, buat apa ya, Excel-nya kayak gini ya Pak Sigit ya. Jadi Oke, kita buatin yang matrik tingkat risiko. betul, Pak. Nah, ini kan misalnya ruang lingkupnya di tata kelola ya. Ya, Nah, ini nanti kita bisa poin-poinnya ruang lingkupnya ini bisa kita betul. lihat di matrik penilaian akreditasi gitu Oke, ya. oke. Nah, kemudian yang menjadi poin risikonya apa? Misalnya Betul. di tata kelola itu tidak terakreditasi atau hanya terakreditasi. Nah, ini Ya, kan istilahnya kan tergantung dari bahasa Inggrisnya itu risk appetite ya. betul. Seberapa Ya, seberapa tinggi tingkat risiko yang akan kita ya, toleransi. betul. Bisa jadi ada perguruan tinggi ya saya paling risikonya tidak terakreditasi. Tapi kalau yang ada perguruan tinggi yang targetnya unggul itu terakreditasi masih risiko, risiko yang mengerikan. Betul, betul. Nah, Ya, ini misalnya nih, misalnya tidak terakreditasi atau terakreditasi. Nah, kemungkinan terjadinya apa gitu? Berapa? Misalnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 ini tergantung selera masing-masing ya Pak Sigit ya. betul, betul. Ya, Demikian juga dampaknya itu tergantung dari kondisi masing-masing. ya, Jadi kalau misalnya ini dan ini kalau ini saya buat rumusnya itu di atas 16 Pak Sigit. ya, Kalau ini kan 55 kan 25, kalau 44 betul, kan 16 kan. betul. Kalau Ya, 16 ini termasuk tinggi. betul, Pak. Kemudian sedang ini saya buat 9 sampai 15. Ya, Jadi 3 sampai sampai 4 tadi itu. ya, Kemudian kalau di bawah 9 itu kita kategorikan rendah gitu. betul, Pak. Jadi kalau misalnya di sini kita buat misalnya 3, sini 3, maksudnya sedang gitu ya. Betul. Ya, Nah, 3 berarti maksudnya sedang gitu. Kalau ini kita buat sini 5, apa ya?
ya, Ya, maksudnya jadi tinggi misalnya ya gitu. Nah, ini tergantung dari masing-masing apa perguruan betul. tinggi Ya, gitu. Misalnya kemahasiswaan menurunnya jumlah mahasiswa. Nah, ini untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang sudah mapan. Nah, ini nggak ada ada masalah. tidak termasuk risiko gitu ya. Betul. Tapi perguruan tinggi swasta bisa jadi ini masuk yang kategori tinggi ya. Kemudian SDM ini juga terutama misalnya nih bagi perguruan tinggi yang mempunyai program doktoral. Yang paling menakutkan kan kalau misalnya guru besarnya pensiun. Betul. Guru besarnya pensiun nggak ada guru besar Gantinya. lagi, akhirnya program doktornya harus tutup gitu kan. Ya, Nah, itu misalnya ini risiko kalau di program doktoral SDM ini termasuk risikonya tinggi gitu ya. Nah, ya, ini mungkin tambahan dari apa dari saya yang apa ya. yang kategori sedang, rendah atau tinggi lagi gitu ya. Ya. Silakan Bapak dan Ibu yang akan apa memberikan tambahan masukan atau bisa jadi ada yang perlu didiskusikan dengan Iya. Pak Sigit, silakan. Sebelum itu Pak Dr. Afif tadi juga yang disampaikan Pak Afif benar. Jadi kalau range-nya tadi kan saya ngambil contoh range-nya hanya tiga, satu dan tiga, sehingga tiga kemungkinan, tiga dampak gitu. Itu sebagai Oh langkah iya, iya. awal karena itu lebih mudah kita mengejudge apakah tinggi atau sedang, itu kan perkaliannya hanya satu, dua atau tiga kan Satu. gitu. Iya, iya. Semakin semakin organisasi itu semakin mature, semakin berkembang, pemahaman risikonya semakin baik, bisa Oh, dibuat 5, malah ada yang sudah 9 atau 10 gitu, Pak Ustadz. iya, Jadi iya. dengan semakin banyak rincian, dia bisa menentukan, enggak, kira-kiranya 7, kira-kiranya 6, itu sudah mereka sudah paham gitu. Tapi kalau kita belum paham di awal ini, agak berat itu mau menetapkan 6 atau 7 atau 8, itu kan berat, sehingga tadi Iya, iya. di contoh saya hanya di set tiga saja lah supaya tidak banyak pilihan gitu. Iya, iya. Ya, Silakan. silakan Bapak dan Ibu jika ada yang perlu firman. Pak Ahmad, Bu Juwita, Bu Ida, apa kabar Bu Ida? Ini alumni QS ya, sudah dua lagi, dua kali Iya, alumni. alhamdulillah Ya, baik Pak. Jadi apa ya? ya, ya. Silakan jika ada yang ingin Sepertinya itu Pak Ende dikonfirmasi atau klarifikasi izin Bapak. terkait dengan audit Iya, mutu berbasis risiko. iya. Izin Bapak, Atau sepertinya Pak Ende kan tanya sambil apa itu? sambil menunggu pertanyaan, mungkin Bapak dan Ibu bisa tulis di risiko paling tinggi di perguruan tinggi Bapak dan Ibu apa ya? Risiko paling tinggi ya di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Silakan ditulis di chat. Satu aja paling tinggi. Kita pengen tahu ya Pak Sigit ya. Ya, kalau kalau risiko paling tinggi kalau di perguruan tinggi swasta adalah itu, Prof. Tidak berlanjutnya perguruan tinggi. itu berarti itu berarti Risiko paling tinggi. akreditasi itu ya Lah ya itu. tidak terakreditasi langsung Iya, tutup. langsung tutup. Ya, kalau Bukartika DTPS ya. Berarti Iya. ini SDM ya, SDM Betul, iya. DTPS ya. Nah, kalau di TPS kadang-kadang masalahnya risikonya itu kalau ada apa prodi baru, kemudian kita tidak bisa mendapatkan DTPS yang baru gitu Betul, ya. betul, ya, itu juga bagian risiko. Sementara yang sudah ada tidak bisa pindah gitu. Betul, ya. Jadi ada prodi yang apa? Ada prodi yang kelebihan, kemudian ada prodi yang kurang gitu ya. Iya.
Seperti di kita kan Pak Sigit, kalau dulu kan peminat Islamic Finance kan tinggi ya. Nah, Betul, sekarang betul. Islamic Finance peminatnya karena peminat Islamic Finance tinggi, dosen Islamic Finance-nya banyak ya. Betul Nah, ya. sekarang mahasiswanya lebih banyak berpindah ke entrepreneurship ya gitu. Iya. Ini di chat sudah ada yang bertanya, Pak Sigit, Ya. kapan pelaksanaan audit berbasis risiko? Siapa yang menilai risiko? Apakah perlu menambah bagian untuk kelola manajemen risiko? Ini kalau Iya. kayak bank ada ya Pak, ini ya Pak Sigit Betul, ya, kalau di bank itu betul. ya, Kalau di direktur ya, kalau yang kepatuhan paling risiko, ya, kepatuhan ya, direktur kalau yang kepatuhan ya. jadi manajemen risiko itu kan bagian dari tata kelola ya. Jadi Ya, ya. yang paling tinggi derajatnya yang menerapkan tata kelola yang baik itu memang di sektor perbankan, Dr. Afif. Jadi Hmm. di sektor perbankan itu dia sudah punya manajemen risiko dan audit internnya sudah dipersyaratkan juga nanti dia harus berbasis risiko. Dan di pelaksanaan audit ekstern OJK pun sekarang juga tidak tidak dia mengaudit setiap bank itu setahun sekali, tidak. Jadi dia juga berbasis risiko. Ada bank yang setahun 2 kali, ada bank yang mungkin setahun 2 tahun sekali, seperti itu. Jadi sudah benar-benar sudah mengadop yang berbasis risiko ini. Ya, 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 yang paling tinggi memang di sektor perbankan sih, yang setahu saya. ya, ya, Karena risikonya memang paling tinggi kalau sektor keuangan itu. ya. Ini Pak, pertanyaan Pak ND itu di chat Pak Sigit, kapan Baik. pelaksanaan audit berbasis risiko? Siapa yang menilai risiko? Nah, Apakah perlu menambah bagian untuk kelola manajemen risiko? Nah, ini kalau nanti bisa ditambahin ya Pak Dr. Afif. Setahu saya Ya, memang tidak dipersyaratkan secara jelas dari Ban PT juga bahwa auditor mutu intern di perguruan tinggi itu berbasis risiko. Hanya ada beberapa, saya temukan beberapa dokumen itu munculnya di ini Pak, di apa namanya kalau saya baca itu dokumen di IPBA. IPBA itu hmm, instrumen penilaian evaluasi, pemantauan dan audit perguruan tinggi oleh Ban PT di tahun 2021 itu sudah menyinggung bahwa perguruan tinggi sebaiknya menetapkan inovasi dalam SPMI termasuk audit berbasis risiko sebagai salah satu aspek penilaian. Tetapi yaitu tadi belum secara jelas, belum secara normatif bahwa baik di Permendikti atau di Ban PT yang mempersyaratkan bahwa perguruan tinggi sudah harus auditnya berbasis risiko. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. ya, Dr. ya. Afif, mungkin Pak Dr. Afif juga punya informasi yang berbasis risiko ini. Ya, nah sebenarnya kalau audit itu kalau di Permen baik 23 maupun 39 itu tidak harus menggunakan evaluasi itu tidak harus menggunakan audit ya. Bisa menggunakan Monef, evaluasi diri dan seterusnya ya. Cuman memang peranan audit itu memang penting sekali ya, penting sekali Ya, di audit itu. Nah, memang kalau di APT 4.0 memang eh, di situ memang tidak audit berbasis risiko, cuman SPMI berbasis risiko. Nah, oke. kalau SPMI-nya berbasis risiko, otomatis auditnya juga berbasis risiko. Betul, betul, betul. Evaluasinya berbasis risiko, kemudian manajemen yang sistem SPMI-nya itu merujuk kepada manajemen berbasis risiko gitu. Jadi kalau misalnya kapan pelaksanaan audit berbasis risiko itu bisa jadi semakin tinggi bisa jadi semakin tinggi risikonya berarti semakin sering diauditnya. Betul, ya. Kalau misalnya yang tingkat sedang bisa jadi misalnya setahun sekali. Tapi untuk yang resikonya tinggi bisa jadi diauditnya
setahun 2 kali. Bahkan bisa jadi setahun 4 kali gitu kan. Misalnya yang risikonya tinggi banget, misalnya menurunnya jumlah mahasiswa, bisa jadi auditnya bisa jadi 4 tahun setahun bisa 4 kali. Karena kan kondisi eksternal kan bisa cepat berubah terkait dengan risikonya. Kalau siapa yang menilai risiko tadi sudah disampaikan dengan disampaikan Pak Dr. Sigit ya, bisa hasil diskusi dari pimpinan dengan tim juga hasil diskusi dengan auditi kan untuk menentukan tingkat risikonya gitu. Apakah perlu menambah bagian untuk kelola manajemen risiko? Kalau ada bagus ya Pak Bagus. Sigit ya. Iya, Tapi biasanya kalau kondisi di swasta untuk LPM atau auditor aja sebagian besar sih masih kurang ya, apalagi khusus di bagian manajemen risiko. Ya, kalau di ya, perguruan tinggi swasta kan memenuhi kewajiban aja berat, Pak Afif ya, iya apalagi betul memenuhi betul. yang enggak yang enggak wajib Iya, lebih iya, berat lagi. iya, iya, iya. Standar pengelolaan keuangan. Oh, berarti ini keuangan ya. Nah, Oh, itu ini ada yang kaitannya setiap risiko itu bisa dihubungkan dengan standar eh, Bapak dan Ibu semua kan. Misalnya risiko risiko penurunan mahasiswa itu berarti terkait dengan standar kemahasiswaan gitu kan. Risiko akreditasi itu terkait dengan standar tata kelola. Nah, kemudian risiko keuangan berarti terkait dengan standar keuangan gitu. Bisa dihubungkan dengan standarnya masing-masing gitu. Risiko tinggi apakah ideal dan memiliki risiko jika di perguruan tinggi memiliki double jabatan, struktural plus dosen tetap plus audit plus kelola KIP gitu ya. Ini Bu Sri, pertanyaan Bu Sri Jumi Nawati Pak Sigit ya, ya. ya. Apalagi Nah, ditambah ngurusin suami lagi kan, waduh. ya. Kalau Ya, kalau dari saya sih sifatnya namanya audit, terutama untuk audit ya itu kan harus independen. Jadi itu yang sebenarnya tidak boleh dicampurkan dengan pekerjaan lain. Namun di dalam prakteknya juga diperkenankan ya sepanjang nanti si auditor internal itu tidak memeriksa pekerjaannya sendiri. Ya, jadi untuk menjaga independen itu kalau dia dikatakanlah dia sebagai dosen di prodi akuntansi syariah, nanti pada saat mengaudit di prodi manajemen syariah, dia bisa menjadi auditornya. Tetapi jangan sampai dia dosen di prodi syariah, terus dia juga memeriksa prodi akuntansi syariahnya. Itu yang nanti menjaga konflik, menjaga ketimandirian daripada auditornya sih begitu. hmm, ya, ya, Kalau memang kembali bahwa perguruan tinggi itu kan juga tadi bukan profit oriented ya Pak Dr. Afif. Jadi ya, diusahakanlah semaksimal mungkin tetapi dengan tidak melanggar batasan-batasan yang tidak diperkenankan tadi. Termasuk ya, ya. tadi juga misalnya ada yang bertanya nih tadi Pak Afif mengenai apakah boleh yang mengaudit bukan dari dosen. Sampai saat ini setahu saya tidak ada aturan yang tertulis yang melarang bahwa auditor mutu internal dari bukan dosen. Jadi tetap bisa dikaryakan sebagai auditor, misalnya dari tenaga pendidik, misalnya dari didik itu bisa, ya. Jadi dia bukan dari dosen, hanya yang harus dibekali, yang harus dipersyaratkan adalah kompetensinya.
apakah yang bersangkutan paham nggak dengan SPMI itu. Jadi itu yang harus paham karena dia kan nanti akan kembali ke tadi melihat fakta dengan kriterianya akan seperti apa, itulah yang dia butuh. Kalau dia paham menguasai, bisa saja dia menjadi auditor mutu internal. Ya, ya. Ya, bagus juga kalau misalnya rektor, warek jadi auditor juga bagus ya. Boleh, iya. Yang penting disilang Ya, ya. Misalnya silah. dekan Fakultas Hukum itu mengaudit bagian prodi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Betul, betul, ya. Ya, Izin, bagus, izin bagus. bertanya tentang auditor boleh, Dokter Afif? Ya, Silakan silakan, Ibu. silakan, Bu Sri. Eh, ya, kalau misalnya dosen yang sudah mengikuti pelatihan AMI dan auditor itu eh, kami kan ada dosen 5 orang yang ikut mengikuti auditor. Jadi kami di sini memperlakukan yang mereka memiliki sertifikasi auditor itu yang mengaudit gitu. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan bisa silang dan lain sebagainya, berarti auditor itu nggak perlu pakai sertifikasi tapi bisa jadi auditor atau bagaimana? Oh, maksud maksud saya itu Bu Sri, mereka auditor ya, auditor, tapi mereka tidak apa namanya, tidak etikanya ya Bu ya. Etikanya itu mereka tidak mengaudit bagiannya sendiri. Misalnya saya prodi manajemen tidak mengaudit prodi manajemen, tapi mengaudit prodi lain gitu. Atau misalnya saya kepala LP apa saya auditor, kemudian saya kepala mengaudit LPPM. Tahun lalu saya kepala LPPM. Nah, itu juga etikanya kurang bagus gitu ya. Jadi harus disilang gitu. Khawatirnya jadi khawatirnya ada konflik of interest di situ. Itu sih Bu Sri. Jadi semuanya harus punya sertifikat auditor. Cuman kemudian dalam penugasannya itu disilang gitu Bu. Oh, jadi pada saat penugasannya itu tidak harus auditor yang bersertifikat ya. Berarti ya tadi sistem silang, meskipun Ya, misalnya yang bersangkutan bukan auditor dan dia memahami tentang SPMI misalkan, tapi belum ya, bersertifikat, itu boleh dilibatkan ya. menjadi auditor. Ya, nah kalau bersertifikatnya sih harus Bu, karena Oh, itu wajib kan? ya, walaupun dia itu seorang auditor sudah ilmunya sudah cukup, tapi kan kemudian nanti orang kan akan apa meminta buktinya kalau pas akreditasi itu sertifikatnya Ya, sama dengan berarti kan ijazah kan ya. betul. Kami kan ada ngaudit internal itu dengan dilakukan oleh auditor yang di internal dan juga melakukan audit juga eksternal gitu. Itu nggak apa-apa ya kayak gitu. Jadi artinya kan kadang juga di akreditasi juga ditanyakan pakai kantor apa, kantor akuntan publik atau apa gitu ya. Jadi ada dua dua apa double audit ya, internal dan internal dan eksternal. Itu layak ya atau gimana? Suaranya tak terdengar. Ya, sebenarnya Ya, kalau internal sama eksternal itu, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Sigit itu adalah apa rujukannya, Bu Sri. Jadi kalau misalnya apa eh, audit AMI, ya berarti rujukannya itu standar-standar internal gitu. Hmm. Kalau eksternal berarti standar-standar yang kalau audit eksternal berarti standar-standar eksternal, misalnya akreditasi. Nah, misalnya kan kalau misalnya standarnya audit eksternal ya menggunakan standar akreditasi misalnya. Itu eksternal. Hmm.
gitu. Kasih Pak. Kasih. Iya. Ya, Pak. Begitu ya Pak Sigit ya kira-kira Ya, ya, eksternal betul sama Pak. internal ya. Ya, jadi tergantung kepada tadi Bu. Tadi kalau internal itu seperti yang sampaikan Ustaz Afif, kalau internal ya pedomannya pedoman ketentuan intern. Tapi kalau auditor eksternal pasti juga merujuknya panduannya adalah dokumen-dokumen eksternalnya begitu. Kalau akreditasi ya berarti dia akan merujuk ban PT dan sebagainya. Tetapi kalau dari audit internal ya aturan-aturan yang sifatnya dikeluarkan oleh rektor atau oleh apapun gitu yang sifatnya dokumen-dokumen intern sih. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Sigit. Oke, Apakah pada audit risiko tidak ada temuan? Ini ya maksudnya ini gimana Pak Sep? Ya, ya ini menarik sih Pak. Menarik iya, iya. itu waktu saya zaman dulu masih kerja di BI itu Pak. Jadi begini. Jadi guyonannya begini. Pada teorinya, pada prinsipnya, mungkin saja bahwa audit itu tidak ada temuan. Ya, pada prinsipnya mungkin saja. Kalau memang auditinya itu sudah menjalankan prosedur, menjalankan ketentuan dengan sebaik mungkin. Bisa saja tidak ada temuan. Ya. Namun kadang-kadang auditornya sendiri suka diledekin sesama auditor ini Pak Afif. Jadi Iya. katakanlah kalau dia meriksa di kantor di Jayapura, diguyonin sama Iya. temennya, masa jauh-jauh dari Jakarta ke Jayapura, ongkosnya berapa, nggak ada temuan, kamu bawa apa aja kamu yang kamu kerjain gitu loh. Sehingga itu langsung memacu adrenalin si auditor intern itu dalam tanda kutip tadi, mencari-cari masalah sebenarnya. Mencari masalah supaya dia dapat temuan. Tadi temuannya juga mungkin tidak bukan yang berisiko tinggi, tapi Iya, bisa iya, saja iya. dia hanya kategorinya tadi rendah sehingga hanya perlu monitoring saja tidak. Jadi secara teori bisa saja dan mungkin saja tidak ada temuan di dalam satu unit itu karena semuanya sudah menjalankan prosedurnya dengan baik. Hmm, iya. Oh, malah ada 3 sekarang pertanyaan Pak Afif. Oh gitu ya, baru muncul ya. Iya. Eh, Yang mana lagi Pak? Pak, 3 itu sudah menunjukkan jarinya Pak, Pak Afif. Pak Baltasar, Oh, Bu Juwita, Bu Asri. iya, iya, iya. Baik, baik. Izin Bapak. Ya, ya, Oh, silakan Bu Juwita, Iya, silakan. baik. Oh ya, Suaranya jelas terdengar ya Pak ya? terima kasih. jelas, jelas. Iya. Terima kasih banyak Pak Sigit dan juga Pak Afif. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi coba saya rangkum. Yang pertama mungkin tadi kalau kita bicara tentang temuan audit kan ada temuan positif dan negatif ya Pak ya. Ya, Seandainya memang sama sekali tidak ada temuan negatif, artinya kan clear kita sampaikan temuan ya, positifnya secara keseluruhan ya, ya Pak. ya, Oke, berarti masih ada ya Pak alasan istilahnya kita sebagai auditor eksternal begitu untuk menyampaikan hasilnya laporan. pure murni saja gitu Ya, temuan ya, temuan positif gitu. ya, Jadi artinya kalau kita dijadikan auditor eksternal tuh tidak makan gaji buta lah ya, istilahnya kayak ya. begitu ya Pak ya. Itu Tetap yang kita tadi. sampaikan rekomendasi, iya rekomendasi Ya, untuk peningkatan selanjutnya gitu Pak. ya, itu yang Nah, tadi saya cerita teman ini saya jauh-jauh ke Irian nggak dapat apa-apa, nggak ada dapat temuan kan memalukan. Gitu. Iya, jadi iya Ya, Pak, ambil amannya berarti kita sampaikan temuan betul, positifnya betul, gitu ya Pak. betul. Oke, baik, terima kasih Pak untuk arahannya. Selanjutnya ini Pak, ada pengalaman kemarin, alhamdulillah kami kan kalau misalkan di institusi itu laboratorium itu center Pak, jadi laboratorium terpadu, begitu ya Pak. Artinya ketika kita mau mengaudit laboratorium kan mereka itu tergabung dari beberapa departemen, area unit, begitu. Sedangkan jumlah Sedangkan jumlah auditor kami itu ya masih bisa dikatakan belum terlalu banyak begitu lah Pak. Apakah efektifnya kalau kita menentukan seorang auditor gitu, kita kita berikan kayak perwakilan dari masing-masing departemen untuk membantu, kemudian setelah itu kita lakukan audit silang lah begitu. Jadi misalkan Pak, ketika kita mau mengaudit laboratorium terpadu kan ada 10 departemen misalkannya apakah idealnya kita turun
kan auditor tuh sejumlah 10 juga dari masing-masing departemen tersebut begitu yang memang sudah bersertifikasi, kemudian kita lakukan audit silang. Apakah memang diperkenankan demikian atau mungkin ada strategi yang lebih efektif Pak untuk hal tersebut gitu? Karena kami butuh pencerahan dari banyak pemikiran fasilitator begitu lah Pak. Mohon arahannya. Terima kasih Pak. Ya, izin Pak Afif, saya menjawab Pak Afif. Ya, ya Jadi, sebenarnya ya, oke, silakan, silakan. ya, ya kalau saya Bu Juwita itu misalnya ada 10 departemen ya yang terpadu dari itu bisa disilang tapi tidak harus kemudian auditornya itu 10 gitu 10 gitu Bu Juwita. Karena sebenarnya ilmu audit itu kan ilmu yang generik, yang umum ya. Jadi bisa digunakan untuk mengaudit apa namanya mengaudit apa saja gitu ya, mengaudit apa saja. Jadi misalnya Bu Juwita itu dari prodi apa Bu Juwita misalnya? Saya kebetulan dari Prodi Kebidanan Bapak. Nah, misalnya dari ke prodi kebidanan gitu ya, itu bisa mengaudit prodi-prodi yang lain gitu. Cuman untuk kasus-kasus tertentu itu memang dibutuhkan yang spesifik yang memang betul-betul mengerti ilmunya gitu ya. Misalnya apa ya saya mungkin susah memberikan contohnya ya. Tapi kalau misalnya ada ilmu spesifik ya yang dia harus tahu tentang ilmunya itu ya dia mengauditnya itu auditor yang punya background itu gitu. Atau misalnya di di ilmu kebidanan kan juga begitu ya, maksudnya fakultas lain auditor dari prodi yang lain itu tidak mudah untuk bisa mengaudit kebidanan gitu. Tapi secara umum itu bisa melakukan audit apa aja menurut saya begitu ya. Nah, kemudian apa namanya misalnya terkait dengan eh, prodi gitu ya, prodi ya. Mungkin kalau yang misalnya prodinya manajemen, kalau misalnya dia tidak mengaudit manajemen, ya minimal misalnya yang dekat-dekat dengan manajemen. Misalnya ada itu akuntansi ya, atau ekonomi itu kan dekat-dekat kan ilmunya kan gitu. Tapi itu kalau misalnya dikhawatirkan konflik of interest, tapi kalau tidak ya menurut saya tidak masalah gitu ya. Itu idealnya aja ya, idealnya aja gitu. Menurut saya begitu Bu Juwita. Jadi tidak perlu 10, misalnya mau 4 juga cukup atau 5 kan tidak harus harus sekali jalan kan Bu ya. Bisa jadi beberapa hari atau beberapa hari atau beberapa kali dalam satu semester gitu. Misalnya kalau di tempat kami itu audit itu misalnya setahun 2 kali. Ya, pada bulan Februari itu mengaudit yang terkait dengan pendidikan. Kemudian di bulan Juli itu mengaudit yang terkait dengan selain kependidikan misalnya. Itu nanti bisa merujuk ke kebijakan audit masing-masing kampus gitu. Gitu. Izin menambahkan Pak Afif, Ya. izin menambahkan. Ya, silakan Pak Sigit. Jadi gini Bu, mana tadi? Jadi prinsipnya itulah yang kita kita share ini mengenai audit yang berbasis risiko. Jadi kalau ada 10 tadi Bu Juwita ada 10 lab yang 10 prodi yang bergabung di dalam satu lab itu ya. Jadi kita bisa identifikasi risikonya. Dari 10 kegiatan lab itu mana yang berisiko tadi? Kalau dari 10 itu yang berisiko hanya satu, ya cukup satu saja auditor yang turun. Jadi tidak urus 10-10-nya akan turun memeriksa gitu. Tapi kalau misalnya yang berisiko 10, ya terpaksa memang seluruhnya harus dilakukan audit gitu. Jadi audit berbasis risiko tadi lebih ke arah fokus pada yang berisiko dan tadi juga bisa untuk efisien agar SDM auditor tidak
tidak melakukan pekerjaan yang sebenarnya secara risikonya tidak ada. Jadi 10 lab tadi kita assess risikonya tadi berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Ternyata hanya satu yang berisiko, satu lab, ya satu saja auditor yang atau dua yang untuk melakukan evaluasi audit terhadap lab tersebut gitu. Bagi saya begitu, sehingga tadi kita tidak bicara konvensional seluruh kegiatan dilakukan audit pada saat yang bersamaan, tidak, tetapi kita bisa pilih mana yang berisiko, mana yang tidak. Itu sih dari saya, Bu Juwita. Semoga bisa menjawab permasalahan. Baik, ada lagi Bu Yuita? Kalau tidak ada Pak Terima kasih banyak Baltasar Pak atau Sigit, Pak Afif sama-sama untuk Bu Yuita. jawabannya. Berarti ini PR-nya belajar lagi untuk audit berbasis risiko ini, Pak. Betul, Ya, betul. oke. Kita yang harus di-assess Iya, risiko. baik, Baik. baik. Terima kasih Ya, pencerahannya, Bapak. Sama-sama Bu sama-sama. Yuita. Silakan Bu Pak Asri dulu ya, Bu Asri dulu ya. Asri Silakan ya. Bu Oke, Asri. silakan Pak Asri. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Afif, Pak Sigit eh, atas kesempatannya. Kebetulan bulan Oktober November ini, November ya, November bulan depan kita akan melaksanakan audit mutu internal. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena ini AMI berbasis resiko ini memang baru saya pelajari juga begitu ya. Saya masih kebingungan untuk AMI di bulan November ini, jika saya ingin menerapkan AMI berbasis resiko ini, apakah itu bisa diterapkan sekaligus dengan kegiatan AMI yang biasa? Artinya itu mungkin kan tadi dokumen AMI sebelumnya kita ukur dulu tingkat resikonya, sehingga pada saat AMI nanti ini sudah ketahuan nilai risikonya, dan itu eh, untuk nilai yang risiko tinggi itu berarti itu pendalamannya lebih lebih diperdalam lagi gitu ketika audit, atau seperti apa ya? Mohon pencerahan. Ya, eh, saya jawab Pak Afif, izin. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi mungkin saja Bu mana tadi Bu Asri ya. Jadi menurut saya tadi sepanjang kalau misalnya Ibu rutin di bulan November itu, kira-kira audit apa yang akan dilaksanakan di bulan November? eh saya di prodi dan unit Pak, unit bagian semuanya untuk seluruh, Seluruhnya, iya betul. seluruh seluruh prodi di perguruan tinggi gitu kan ya. I- Nah, tadi berbasis risiko tadi kita tetap harus menilai tadi ya. Tadi karena ada keterbatasan tenaga SDM-nya, keterbatasan waktu, kemudian juga mungkin kompetensi dan sebagainya, sehingga kita pilah-pilah dulu dari katakanlah, maaf kalau Bu Asid di Stikes ada berapa prodi misalnya? Ada 7 Pak. Nah, ada dari 7 prodi itu, kira-kira prodi yang punya risiko paling tinggi. Kan tidak seluruh prodi akan baik kan misalnya seperti itu. Berdasarkan juga mungkin audit-audit yang sebelumnya yang sudah Ibu lakukan. Kalau ada satu prodi misalnya prodi A ini dari 2 tahun terakhir itu sudah bagus, ya dalam tanda kutip ya temuannya temuan yang ringan-ringan saja, kan itu kita bisa ukur menjadi risiko yang rendah. Tahun ini nggak usah kita assess dulu lah, nggak usah kita audit. Kita fokus kepada prodi yang memang dari ke tahun selalu amburadul misalnya seperti itu. Kan itu sejarahnya sudah ada, sehingga dengan amburadul itu kita fokuslah memperbaiki prodi-prodi yang memang secara historinya memang tidak baik teradministrasi dengan baik gitu loh. Sehingga dengan demikian fokus daripada auditor itu tidak terpecah ke seluruh prodi, tetapi hanya ke prodi-prodi yang tadi yang berisiko tinggi gitu. Nah itu memang ya silakan. Tapi kan Pak, untuk pelaporan ya kami harus melaporkan semua prodi kan ya. Jadi maksud saya kalau untuk SDM, insya Allah kalau di tempat kami kita udah pernah in-house training dengan LLDT. Jadi
auditor insya Allah tidak kekurangan gitu ya. Ya. Tetapi maksud saya tadi ketika kita AMI itu kan AMI yang biasa kita lakukan itu kan kita sudah menyusun instrumen penilaian seperti itu ya. Kemudian ya seperti biasa nanti akan ada temuan, kemudian dan seterusnya begitu ya. Tapi Ya. saya ini ingin menerapkan AMI berbasis resiko. Apakah itu bisa diterapkan bersamaan? Maksudnya pada saat ketika menghasilkan temuan itu sekaligus menilai resiko untuk kegiatan AMI berikutnya begitu Pak. Bisa Ibu. Jadi tetap kalaupun tetap Ibu akan melakukan audit secara konvensional ya nanti, tetapi di dalam audit konvensional itu Ibu masukkan unsur-unsur risikonya. Jadi unsur-unsur risiko tadi ini kita kategorikan sebagai, katakanlah kalau ada temuan ya ini ada temuan yang tinggi, rendah, sedang gitu. Jadi lebih kelihatan berwarna daripada temuan yang sifatnya plain saja gitu. Bahwa yang kita lakukan sudah sesuai dengan risiko yang akan dihadapi oleh prodi masing-masing gitu. Itu saja sih di langkah awal, nanti di selanjutnya kita bisa tidak harus tadi Ibu yang sampaikan Bu Juwita, tidak harus temuan itu tidak harus sesuatu yang negatif gitu. Jadi nanti temuan positif pun kalau sudah ada risikonya sudah dimitigasi dengan baik ya sampaikan bahwa meskipun ini risikonya tinggi dan sebagainya tapi mitigasi oleh prodi sudah dilakukan dengan baik berarti sudah kita apresiasi lah begitu. Jadi bukan sesuatu yang menyalahkan lagi gitu. Kalau prinsipnya memang harus seluruh prodi tadi harus dilakukan audit bersama-sama. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi pergeseran atau pergerakan antara dari yang konven ke yang berbasis risiko memang harus secara pelan-pelan seperti itu. Agar juga nanti si decision maker, si manajemen melihatnya tidak terkaget-kaget. Loh ini kok tiba-tiba ngomong seperti ini sih begitu. Jadi ada. Tapi bisa kok kalau saya bisa dimasukkan tadi aspek-aspek risiko di dalam temuan di awal tadi. Iya, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Asri. Ya, ya mungkin sedikit tambahannya Bu Asri, kan di dalam audit itu kan ada kebijakan audit mutu internal, kemudian ada perencanaan audit, kemudian ada pelaksanaan kan. Nah, di dalam pelaksanaan itu pas di audit dokumen kan kita bisa menilai Bu Asri ya. Misalnya ada yang risikonya tinggi, sedang, kemudian rendah misalnya. Yang rendah bisa jadi langsung diberikan bisa jadi hanya disampaikan saja gitu ya. Nah, tapi dengan waktu yang terbatas itu bisa lebih fokus di yang risikonya tinggi gitu. Kira-kira begitu. Oh ya, iya, iya. Kalau dulu kan Baik. begitu kan, 2 jam, Iya, dua iya, jam, iya. 2 jam, 2 jam gitu kan. Nah ini bisa jadi yang satunya setengah jam, yang satunya bisa 3 jam misalnya. Itu aja sih. Jadi Ya, risiko itu terkait dengan prioritas saja. ya, baik. Terima Yang kasih Pak. terakhir, sama-sama Bu Asri. Yang terakhir Pak Baltasar. Kasihan nanti kalau nggak diberikan kesempatan nggak bisa tidur nanti. Silakan Pak. Pak Baltasar, silakan. Halo Pak Baltasar. Tadi angkat tangan atau siapa Mic-nya ada satu masih tadi ya? mic-nya masih mute Pak Baltasar. Iya, Pak Pak Baltasar atau Baltasar memang silakan. tidak terdengar ya? Ya, atau mungkin cukup ya. Ya, baik. Iya, Pak Baltasar mau ada yang ditanyakan? Oh, tidak ya. Masih unmute Pak Baltasar, masih unmute mic-nya. Ya, oh, baik. Em, kalau baik, mungkin ada kendala dengan audionya. Iya. Baik, mungkin closing statement Pak Sigit sebelum kita akhiri. Iya. Terima kasih Pak Afif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, audit berbasis risiko ini memang masih baru kalau di perguruan tinggi. Tetapi kalau di industri
terutama di industri perbankan yang memang punya risiko yang tinggi, itu sudah diterapkan dan sudah relatif advance gitu. Jadi pun kalau memang tidak ada panduan dari Ban PT dan sebagainya, tidak sesuatu yang mohon maaf diharamkan kalau misalnya perguruan tinggi itu mau menerapkan audit mutu intern yang berbasis risiko. Karena disadari tadi beberapa keunggulannya tadi bisa fokus, bisa lebih efisien, dan bisa memberikan rekomendasi yang memang akan kedepannya akan menjadi lebih baik. Jadi silahkan mencoba. Nanti selanjutnya kalau ada waktu kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih. Demikian saja Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit dan juga Bapak dan Ibu semuanya atas berkenannya sudah menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu semuanya untuk bersilaturahim dan diskusi tentang penjaminan mutu yang pada hari ini kita diskusi tentang audit eh, berbasis risiko. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf lahir batin, Amin ya kita Allah. tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin.